Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah UAS Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok, yaitu ada Elia Grianabin, saya sendiri Francisca Novita Carolina dengan NIM 12190901. Saya akan membahas yaitu bab 1 pendahuluan. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat dan berkembang secara terus-menerus. Seiring perkembangannya waktu, kebutuhan manusia di bidang teknologi semakin maju dan semakin dibutuhkan, terutama di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, apotek menjadi salah satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Di era teknologi yang sangat canggih sekarang, apotek membutuhkan sistem informasi untuk mempermudah para apoteker dan masyarakat. Apotek merupakan peran penting sebagai tempat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh informasi tentang obat. Dengan banyaknya kebutuhan obat saat ini, membuat pelayanan di apotek mengalami permasalahan, yaitu adanya keterlambatan dalam pelayanan. Solusi untuk meminimalkan keterlambatan, maka apotek membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu mempermudah pelayanan dalam pembelian obat. Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, Apotek Millennium Pharma diperlukan suatu informasi dalam bentuk digital. Ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dalam pembelian obat. Untuk mengimplementasikan informasi dalam bentuk digital, maka diperlukan penemuan baru dalam teknologi informasi. Adapun salah satu penemuan tersebut adalah sistem informasi apotek berbasis web. Sistem ini bertujuan untuk menampilkan data pasien, data obat, dan data transaksi. Berdasarkan kebutuhan di atas, maka kami akan membuat suatu fasilitas perangkat lunak dalam bidang komputer yang nantinya akan mempermudah pihak apotek untuk mengolah data dan penjualan menjadi informasi dalam bentuk laporan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Elia Grianabin, NIM 12190500. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu pembahasan. Di dalam bab 2 terdapat analisa sistem berjalan, yaitu prosedur bisnis sistem berjalan yang akan menjelaskan bagaimana proses-proses yang terjadi dalam sistem pembelian dan penjualan obat pada Apotek Millennium Pharma Sambas. Di dalam sistem analisa berjalan terdapat yang pertama, yaitu registrasi pengguna, di mana konsumen dan admin dapat melakukan registrasi pada aplikasi. Bagi pengguna baru yang belum melakukan registrasi, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk supplier atau admin sudah disediakan juga form registrasi. Yang kedua, yaitu pembelian. Konsumen dapat melakukan pembelian obat melalui aplikasi web apotek yang sudah terhubung dengan supplier dari Apotek Millennium Pharma. Konsumen dapat memilih obat yang akan dibeli untuk mengkonfirmasi kepada supplier. Yang ketiga, yaitu keluhan. Konsumen dapat menyampaikan keluhan dengan mengisi form keluhan yang telah disediakan oleh supplier untuk mempermudah supplier menyediakan obat yang sesuai dengan keluhan yang dialami konsumen. Selanjutnya, transaksi. Konsumen dapat mengkonfirmasi transaksi dengan memilih metode pembayaran melalui e-banking sesuai yang konsumen inginkan. Yang kelima, yaitu penjualan. Supplier atau admin menyediakan stok obat yang sudah dipesan dan sudah dibayar oleh konsumen melalui aplikasi. Supplier juga menyediakan jasa antar untuk mengantar obat pembeli. Yang keenam, yaitu laporan. Supplier akan mencetak atau membuat laporan pembelian dan penjualan di Apotek Millennium Pharma. Yang kedua, yaitu analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem ini menggunakan 2 UML, yaitu diagram use case dan diagram activity. Yang pertama, diagram use case. Diagram use case merupakan gambaran dari interaksi yang terjadi. Di sini interaksi yang terjadi yaitu pembeli dan admin melakukan registrasi, pembeli memberikan resep,
atau langsung menyebutkan obat. Setelah itu admin mencari data obat, apakah obat tersedia atau tidak. Kemudian pembeli menyampaikan keluhan yang dialami, kemudian pembeli melakukan transaksi, admin menerima transaksi, kemudian admin memberikan obat kepada pembeli dan pembeli menerima obat, kemudian admin membuat laporan penjualan dan pembelian yang terjadi di Apotik Millenia Sambas. Yang kedua yaitu diagram activity. Diagram activity berbentuk visual dari aliran kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Yang pertama yaitu pembeli login, kemudian menyampaikan keluhan. Setelah itu admin mengecek data obat. Setelah dicek data obat, database mencari obat, kemudian merespon apakah obat tersebut ada atau tidak ada. Jika obat tersedia, maka admin mencetak struktur pembayaran, kemudian pembeli melakukan pembayaran. Kemudian setelah pembeli melakukan pembayaran, admin membuatkan laporan penjualan atau laporan pembelian, kemudian pembeli menerima obat. Nah, begitu itu merupakan diagram activity atau aktivitas yang terjadi di Apotik Millenia Farma. Selanjutnya yaitu desain sistem. Desain basis data meliputi ERD, spesifikasi file, dan struktur kode. Yang pertama yaitu diagram ERD, terdapat admin. Di dalam admin terdapat ID admin, nama admin, alamat admin, nomor telepon admin, dan kemudian ada obat, ID obat, nama obat, jenis obat, keterangan obat, harga obat, stok obat. Kemudian ada customer. Dalam customer terdapat ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon customer. Kemudian transaksi, terdapat ID transaksi, ID admin, ID obat. Kemudian ada jumlah dan total. Di sini admin menjual obat, kemudian customer membeli obat, kemudian customer dan admin melakukan transaksi. B. Spesifikasi file. Spesifikasi file login. Nama file login, akronim login, MYD, tipe file, file master, akses file random, panjang record 200 bit, file key, ID pengguna, software MySQL. Untuk tabel spesifikasi data login, ada elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Untuk elemen data yang pertama, ID pengguna, akronimnya ID pengguna, tipenya integer atau panjang 6, dan keterangan primary key. Yang kedua yaitu username, akronimnya username, tipe varchar, panjang 200, keterangannya tidak ada. Setelah itu password, akronim, nama, tipe varchar, panjang 20. Yang keempat nama, akronim nama, tipe varchar, panjang 20. Dan yang terakhir yaitu alamat, akronim alamat, teks, tipe teks, dan panjang tidak ada. Selanjutnya, spesifikasi file pembelian obat. Nama file pembelian, akronim pembelian MYD, tipe file, file master, akses file 230 bits, file key, KD beli obat, software MySQL. Untuk tabel spesifikasi file pembeli, ada yang pertama jumlah pembeli dengan akronim jumlah beli, tipe integer, dan panjang 100. Yang kedua harga beli, akronim harga beli, tipe integer, panjang 100. Yang ketiga kode obat, akronim kode beli, tipe integer, dan panjang 10. Yang keempat nomor beli, akronim nomor beli, tipe integer, panjang 50. Dan yang terakhir yaitu transaksi, ID transaksi, akronim ID transaksi, tipe integer, panjang 6, dan keterangan primary key.
Selanjutnya yaitu spesifikasi file penjualan obat. Ada nama file penjualan obat, akronim penjualan MYD, tipe file, file master, akses file 200 bits, file key, KD jual obat, software MySQL. Tabel spesifikasi penjualan obat, ada jumlah obat, akronim jumlah obat tipe integer, panjang 100, dan harga jual, akronim harga obat, tipe integer, panjang 100, dan kode obat, akronim kode obat, tipe integer, panjang 20, dan keterangan obat, akronim keterangan obat, tipe teks, panjang 100. Selanjutnya yaitu spesifikasi file keterangan. Nama file keterangan, akronim keterangan, .myd, tipe file, file master, akses file 210 bits, file key, KD keterangan, software MySQL. Tabel spesifikasi keterangan, ada dosis obat, akronim dosis obat, tipe teks, panjang 200, keterangannya dosis obat per item. Yang kedua, keterangan pengguna, yaitu ada akronim keterangan pengguna, tipe teks, panjang 200, keterangan aturan penggunaan pada obat. Selanjutnya, spesifikasi file laporan, nama file laporan, akronim laporan .myd, tipe file, file master, akses file 20 bits, file key, KD laporan, software MySQL. Untuk tabel spesifikasi file laporan, ada jumlah stok, akronim jumlah obat, tipe varchar, panjang 200, jumlah laba rugi, akronim jumlah laba rugi, tipe integer, panjang 200. Yang ketiga, pendapatan, akronim pendapatan, tipe integer, panjang 200, dan laporan pembeli, akronim laporan pembeli, tipe teks, panjang 500. Selanjutnya yaitu struktur kode. Kode berikut merupakan kode yang digunakan untuk menginput data dalam komputer untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi. Untuk pengkodean menggunakan huruf dan angka. Di sini kodenya yaitu 012 PSMF. Di dalam keterangannya 012 merupakan kode obat, PS merupakan kode nama obat, dan MF merupakan kode dari apotek. Selanjutnya yaitu desain antarmuka. Desain antarmuka merupakan gambaran rancangan aplikasi yang akan dibuat. Berikut merupakan rancangan aplikasi sistem informasi penjualan apotek berbasis web. Yang pertama yaitu tampilan login. Ini merupakan tampilan login dari Apotek Milenia Farma. Di sini terdapat username dan password. Selanjutnya yaitu tampilan menu beranda. Di dalam menu beranda terdapat form beranda, data obat, laporan penjualan, dan profil. Selanjutnya yaitu tampilan isi beranda. Tampilan isi beranda terdapat riwayat pembelian, resep, dan profil. Selanjutnya yaitu tampilan riwayat pembelian dari pengguna. Di dalam riwayat pembelian terdapat riwayat pembelian contoh. Ada riwayat pembelian obat Sangobion dengan jumlah 11.000 dan paracetamol 6.000, jadi total 17.000. Nah, ini merupakan contoh dari riwayat pembelian pengguna. Selanjutnya yaitu tampilan resep obat. Di dalam tampilan resep obat, kita dapat memasukkan kode resep obat. Selanjutnya ada tampilan data obat bagian kasir. Di dalam data obat bagian kasir ini terdapat data obat. Di dalam data obat terdapat kode obat, nama obat, harga beli, harga jual, dan stok obat.
Selanjutnya yaitu tampilan profil user. Tampilan profil user contohnya ada username misalnya Sanjaya, nomor telepon, alamat, dan status. Status di sini status aktif atau tidak aktif. Selanjutnya tampilan profil admin atau kasir. Di dalam tampilan profil admin atau kasir terdapat username misalnya selfie, nomor telepon, alamat, hak akses sebagai kasir, dan status aktif. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain antarmuka. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi web yang sudah kelompok kami buat. Di sini ada selamat datang di aplikasi. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi, kita melakukan login terlebih dahulu. Di sini ini merupakan form loginnya. Kita dapat masukkan username dan masukkan password. Di sini saya akan masukkan username saya. Sudah saya masukkan dan saya sudah memasukkan password. Kita klik saja login. Nah, jadi setelah diklik login, kita masuk ke dalam aplikasi web sistem penjualan obat di apotik. Nah, jadi ini merupakan tampilan awalnya. Di sini ada draft transaksi, list transaksi, dan laporan penjualan. Di sini ada untuk kita membuat transaksi tunai, buat transaksi kredit. Di sini ada menu produk. Dalam menu produk ada daftar produk, satuan produk, dan cetak harga, daftar harga. Di sini ada daftar user dan untuk kita mengganti password dan logout. Nah, saya akan menjelaskan yang draft transaksi. Yang pertama yaitu di sini kita belum memiliki data transaksi, jadi kita akan membuat data transaksi baru. Kita akan membuat transaksi tunai. Transaksi tunai ini merupakan transaksi yang dibayar secara langsung. Dan transaksi kredit ini merupakan transaksi yang dibayar via e-banking atau dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat, misalnya kita mencari produk obat paracetamol. Nah, di sini kita harga case-nya yaitu 5.000. Pilihan misalnya kita memilih 1 pieces. Nah, setelah itu kita menulis detail transaksi, yaitu di sini ada nama customer, misalnya Reva, nomor teleponnya tidak ada, catatan transaksi di sini, misalnya jumlah yang dibayar, misalnya dia membayarkan 5.000. Dan catatan transaksi misalnya digunakan sesuai petunjuk obat. Nah, di sini kita proses. Nah, jadi kita telah membuat transaksi tunai. Nah, ini merupakan rincian dari transaksi tersebut. Di sini ada nama itemnya, paracetamol, harga satuannya 5.000. Nah, di sini ada total jumlah yang dibayarkan. Nah, ini detail transaksinya. Di sini kita menyimpan transaksi. Nah, jadi ini merupakan detail transaksi yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita mencetak nota atau kita mencetak struk untuk diberikan kepada customer kita. Nah, jadi ini merupakan struk yang akan diberikan untuk customer kita, agar customer kita dapat melihat berapa jumlah yang akan dibayarkan. Setelah kita berhasil membuat transaksi tunai, selanjutnya kita akan membuat contoh dari transaksi kredit. Nah, di sini misalnya sama seperti transaksi tunai, transaksi kredit mempunyai cara yang sama untuk memesan produk. Misalnya di sini customer ingin membeli obat Bodrek.
Nah, di sini kita mencari produk yaitu Broadrex. Setelah itu kita menuliskan detail transaksi. Nama customer tidak perlu. Nomor HP juga tidak perlu. Nah, setelah itu total yang harus dibayarkan. Di sini harganya 6.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan yaitu 6.000. Untuk catatan transaksi kita menuliskan digunakan sesuai dengan petunjuk obat. Nah, di sini kita akan memproses transaksinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat data transaksi kredit. Sama seperti data transaksi tunai, kita akan membuat transaksi kredit. Sebelumnya kita akan mencari produk yang diinginkan oleh customer. Misalnya customer ingin membeli obat Broadrex. Nah, setelah itu kita menuliskan nama customer, misalnya customer, nomor telepon, jumlah dibayar yaitu 6.000. Nah, setelah itu catatan transaksi. Nah, setelah itu kita proses transaksinya. Nah, setelah transaksi berhasil diproses, di sini kita melihat detail transaksi sudah benar, jumlah yang dibayarkan yaitu sejumlah 6.000. Nah, setelah itu kita menyimpan transaksi tersebut. Setelah transaksi disimpan, kita dapat melihat barang belanjaannya sudah benar. Nah, setelah itu untuk customer dapat membayarkan, kita mencetakkan nota agar customer dapat melihat berapa total yang akan dibayarkan. Nah, jadi di sini ini merupakan nota yang customer lihat untuk dapat membayar transaksi yang dilakukan tersebut. Kita selesai membuat transaksi tunai dan transaksi kredit. Selanjutnya kita melihat pada menu list transaksi. Di dalam list transaksi, di sini terlihat bahwa di sini merupakan list transaksi yang ada di dalam aplikasi web tersebut. Misalnya customer siapa yang telah membeli, siapa-siapa yang telah melakukan transaksi. Nah, di sini kita dapat melihat di sini ada misalnya customer yang bernama Amel dengan jumlah itemnya 1. Total yang dibayar 6.000, kita bisa melihat detail dari transaksi tersebut. Nah, ini merupakan detail transaksi yang dilakukan oleh customer. Nah, misal kita ingin melihat detail transaksi yang lain, kita tinggal pilih menu di pilihan yaitu lihat detail. Misalnya di sini kita melihat detail transaksi dari customer kita. Nah, ini merupakan detail transaksi yang dilakukan pada tanggal 18 bulan 6 2021. Di sini kita melihat
di sini ada 4 total transaksi. Nah, jika kita ingin mencari transaksi di tanggal berapa, kita dengan cepat kita bisa, misalnya kita mengetikkan cari invoice yang sesuai kan. Jadi di sini ada 21060004. Nah, kita mencari untuk data invoice ini. Nah, di sini kita mendapatkan nomor invoice-nya 21060004 dengan tanggal 18 bulan 6 2021, nama customernya Amel, jumlah item 1 dan total 6.000. Nah, jadi di sini kita dapat melihat detail transaksinya. Nah, ini untuk detail transaksi yang dilakukan pada tanggal 18 bulan 6 2021. Di sini terdapat menu print. Kita akan melihat, jika kita mengklik print, maka kita akan melihat nota atau struk yang harus dibayarkan oleh customer. Jadi yang menu print ini merupakan menu di mana kita dapat mencetak nota yang akan diberikan kepada customer kita. Nah, Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Elia Grana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Francisca Novita Carolina, NIM 12190901. Saya akan mempresentasikan yaitu laporan penjualan. Berikut adalah tampilan dari laporan penjualan. Dan ini adalah grafik dari penjualan. Ini adalah grafik penjualan bulan Juni, itu tanggal 17, 18, dan 19. Ini detail laporannya, yaitu tanggal 18 sudah tercatat di sini, dan jumlah transaksi dan jumlah transaksinya. Kemudian apabila kita ingin melihat harinya, kita klik lihat hari. Nah, ini sudah kelihatan detailnya, itu tanggal penjualannya sudah terlihat dan jumlahnya sudah terlihat. Kemudian apabila kita ingin melihat laporan bulanan, kita tinggal klik saja bulan ini. Nah, ini adalah tampilannya. Lihat bulan per, ini adalah apabila kita ingin melihat bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Kita tinggal klik saja. Dan ini tahunnya, tinggal kita klik saja tahunnya berapa. Kemudian apabila ingin melihat laporan tahunan, kita tinggal klik laporan tahunan. Nah, tampilannya masih sama dari laporan harian. Yang membedakan itu detail laporannya di sini, yaitu dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian untuk produk, kita akan melihat, yaitu ada daftar produk, satuan produk, dan cetak harga produk. Saya akan membuka daftar produk. Nah, berikut adalah daftar produk apa saja yang ada di apotik, yaitu nama obat, dan daftar harganya. Kemudian apabila kita akan menghapus daftar obat, kita tinggal klik hapus. Maka tampilannya seperti ini. Anda yakin ingin menghapus produk ini, klik saja hapus. Nah, daftar produknya sudah terhapus. Kemudian apabila kita ingin mengedit, misalkan ini bodrek, kita edit harganya menjadi Rp3.000. Satuannya pieces, yaitu kita update produk. Nah, ini sudah terubah, yaitu harga tunainya 3.000. Kemudian apabila ingin mencetak daftar harga, tinggal klik daftar harga. Nah, ini merupakan daftar harga yang ingin Anda cetak.
Input, misalkan ingin menginput produk baru. Misalkan Insana. Harganya Rp3.000. Satuan pieces, yaitu kita input produk baru. Nah, produknya sudah terinput, sudah tersimpan. Ini Insana Rp3.000. Harga kreditnya 0 karena kita akan membayar tunai. Kemudian ini ada daftar user. Jika kita ingin menambahkan input user baru, kita klik input user baru. Misalkan namanya Bagus. Kemudian username-nya Bagus. Nah, kemudian isi password. Input user baru. Nah, daftar usernya sudah tersimpan. Kemudian untuk ganti password, misalnya daftar usernya Bagus akan mengganti password lama ke baru, yaitu secret, diubah menjadi jumlah passwordnya. Ganti password. Nah, ini passwordnya sudah tersimpan, tinggal kita perbarui. Ini password barunya sudah tersimpan. Baik, sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengujian. Pengujian digunakan untuk melakukan pengujian secara langsung pada sistem informasi penjualan obat apotek Millennium Pharma. Apakah sistem yang diharapkan berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan fungsi yang sudah di dalam pengujian terdapat 5 halaman, yaitu halaman login. Yang pertama, pada bagian login dilakukan pengujian. Itu dilakukan untuk mengetahui apakah bisa untuk masuk ke halaman utama. Bukan hanya hal ini, juga dilakukan untuk mengetahui apakah pengguna bisa melakukan pendaftaran. Kemudian halaman transaksi. Pada bagian transaksi dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah pada bagian transaksi berjalan dengan baik. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat transaksi terjadi, sehingga kita bisa mengetahui apakah transaksi yang dilakukan sudah tersimpan dan pengguna bisa mengubah metode transaksi yang diinginkan. Kemudian halaman pembelian. Pada halaman pembelian perlu dilakukan pengujian karena pada halaman pembelian merupakan halaman utama. Pengujian pada halaman pembelian, ketika kita akan membeli obat, apakah nama obat yang kita inginkan sudah terinput dengan baik dan sudah tersimpan saat kita mengklik tombol simpan. Setelah kita sudah mengetahui kendala apa saja yang terjadi, maka pengujian sudah dilakukan dengan baik. Kemudian halaman penjualan. Pada halaman penjualan perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah pada bagian obat bisa diedit atau tidak. Setelah kita sudah mengetahui kendala apa saja yang terjadi, maka pengujian sudah dilakukan dengan baik. Yang terakhir yaitu halaman laporan. Pada halaman laporan perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah bisa masuk pada halaman laporan. Sudah terinput dengan baik atau tidak semua laporan yang dilakukan. Setelah kita sudah mengetahui kendala apa saja yang terjadi, maka pengujian sudah dilakukan dengan baik. Pemeliharaan. Untuk pemeliharaan aplikasi ini terdapat 4 pemeliharaan yang dibutuhkan, yaitu 1. Pemeliharaan preventif. Digunakan untuk pemeriksaan sistem untuk mengungkapkan dan mengantisipasi permasalahan yang ada. 2. Pemeliharaan korektif. Digunakan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. 3. Pemeliharaan adaptif.
digunakan untuk menyelesaikan perubahan dalam lingkungan data atau proses dan pemenuhan persyaratan pemakai baru. Yang keempat, pemeliharaan perfektif. Pemeliharaan ini memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang belum sebelumnya tidak dikenal. Maka pemeliharaan dilakukan apabila sistem sudah berjalan dengan baik. Tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dari sistem tersebut. Terkadang sistem sering terjadi gangguan atau maintenance, maka diperlukan pemeliharaan sistem lebih lanjut untuk mengetahui kendala-kendala yang tidak diinginkan. Pemeliharaan juga dilakukan untuk memperbaharui sistem-sistem yang sudah lama menjadi sistem baru dengan memperbaharui sistem baru yang lebih baik daripada sistem yang sebelumnya. Kemudian bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa dan sistem informasi penjualan apotek berbasis web, maka kesimpulannya yaitu metode yang digunakan cukup efektif untuk merancang sistem informasi penjualan obat berbasis web. Sistem informasi yang dibuat diharapkan dapat mendukung, menangani, dan membantu para pengguna. Sistem informasi ini juga dapat mempermudah para apoteker untuk mendapatkan informasi yang stok obat yang tersedia. Sistem informasi ini juga membantu untuk mempermudah para apoteker dalam pembuatan laporan-laporan. Dan teknologi komputer dapat membantu menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat. Kemungkinan data hilang atau tidak tercatat kecil karena data tersimpan dalam sistem basis data sehingga tidak perlu lagi pencatatan secara manual. Yang terakhir, saran. Dalam pengguna sistem yang terkomputerisasi, ini diharapkan selalu melakukan backup data sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengadakan pelatihan untuk operator program, khususnya bagi user program agar dapat mengoperasi program dengan baik, sehingga penyajian informasi berjalan dengan lancar. Perlu dilakukan sistem penjualan yang lebih rinci mengenai penjualan dengan resep, sehingga karyawan tidak perlu lagi menghitung secara manual untuk mengetahui obat yang diberikan dengan dosis tertentu yang dituliskan oleh dokter. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.